Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari terkait hukum perdata. Jadi, pada dasarnya hukum bisnis, kalau kita mempelajari hukum bisnis, maka tentunya yang menjadi induk dan harus kita ketahui adalah basicnya hukum perdata dengan hukum dagang. Ya, maka dari itu saya sampaikan di sini terkait hukum perdata. Nah, teman-teman kemarin sudah saya sampaikan terkait siapa itu subjek hukum, siapa itu objek hukum. Nah, subjek hukum maupun objek hukum ini sekali lagi harus teman-teman pahami dan teman-teman ingat ya, ketika kita melakukan segala suatu perbuatan hukum, maka dua hal ini adalah dua hal yang sangat penting teman-teman pahami. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait bagaimana sih kedudukan hukum perdata dan hukum dagang. Nah, hukum dagang atau hukum perdata itu merupakan bagian dari hukum privat atau sering kita sebut dengan hukum orang, ya, hukum perorangan. Yang mana hukum privat ini itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Tentunya ya hukum privat ini berbeda dengan hukum publik. Kalau hukum publik, maka di sana ada campur tangan negara di dalam pelaksanaan, pengaturan maupun penyelesaian sengketanya. Ya. Jadi ketika teman-teman bisa membedakan, gampangnya itu adalah contoh dari hukum publik ini adalah hukum pidana. Ya, ketika teman-teman dihadapi permasalahan hukum pidana, maka untuk menyelesaikannya adalah melalui kepolisian untuk dalam hal penyidikan dan selanjutnya jaksa. Nah, ketika menyelesaikan, hakim pasti akan dihadapkan dengan dua subjek. Yang pertama adalah negara, yang mana diwakili oleh kejaksaan, ya, jaksa, ya, dia adalah kepanjangan tangan dari negara untuk melindungi hak-hak korban. Begitu juga dengan dihadapkan oleh tersangka, ya, yang melakukan tindak pidana. Ya, itu terlihat bahwa dalam penyelesaian sengketanya pun di situ akan melibatkan negara di dalam menyelesaikan permasalahan hukum publik. Berbeda dengan hukum privat. Hukum privat, tadi kan saya sudah menyatakan bahwa hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang lainnya. Nah, dalam hal ini tentu saja ya, baik pengaturannya meskipun diatur langsung oleh negara, tetapi pelaksanaannya masih diserahkan oleh masing-masing individu. Negara mengatur, tetapi kembali lagi kepada pihak. Ketika terjadi suatu sengketa, maka nanti hakim akan dihadapkan dengan orang dan orang, masyarakat dengan masyarakat. Yang mana misalnya hakim itu, misalnya saya melakukan perjanjian dengan B, ketika terjadi suatu sengketa, maka nanti yang akan dihadapkan oleh hakim itu adalah saya dengan si B langsung atau dengan kuasa hukumnya. Maka tidak akan pernah timbul adanya jaksa di dalam penyelesaian hukum perdata. Apalagi nanti teman-teman di sini pada hakikatnya kan lebih kepada hukum bisnis. Maka condongnya itu kepada hukum privat. Nah, hukum privat itu dibagi lagi menjadi dua. Ada hukum privat secara material dan ada hukum privat secara formil. Nah, apa bedanya antara hukum perdata secara material dan hukum perdata secara formil? Hukum perdata material itu adalah hukum yang mengatur ya pelaksanaan ya yang berisi perintah dan larangan. Jadi dia ini ya langsung berupa aturan atau norma yang mengatur kepentingan perorangan yang pelaksanaannya terserah kepada yang berkepentingan. Jadi kalau berbicara hukum perdata material sudah dia pasti wujudnya itu perintah, larangan, dan bagaimana pelaksanaannya.
Ya, contoh hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Lalu bagaimana salah sahnya suatu perjanjian? Berapa batas kecakapan umur dari seseorang? Nah, itu diatur dari hukum perdata material. Nah, ketika hukum perdata material ini dilanggar, ya, dan atau menimbulkan sengketa dengan para pihak, maka di sini dibutuhkan suatu hukum perdata formil atau kita sering kenal dengan hukum acara. Lebih fokusnya hukum acara perdata. Ketika misalnya tadi saya menjalin hubungan perjanjian dengan si B, ternyata terjadi suatu sengketa, maka bagaimana saya cara menggugat si B? Bagaimana ke pengadilan mana saya melakukan gugatan ke B? Nah, itu diatur di dalam hukum acara perdata. Nah, itulah bedanya antara hukum perdata material dan hukum perdata formil. Dalam mata kuliah hukum bisnis ini, maka kita lebih fokus kepada hukum perdata materialnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dasar hukum dari hukum perdata itu adalah KUH Perdata dengan KUH Dagang. Ya, jadi pada hakikatnya dua sumber ini adalah dua sumber hukum yang memang merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda. Jadi dulu ketika zaman penjajahan, Belanda dengan prinsip konkordasinya, yaitu menerapkan hukumnya ke negara kita, itu menerapkan beberapa hukum dengan beberapa golongan penduduk. Nah, di sini kenapa KUH Perdata atau DW dan WPK atau KUHD ini masih diterapkan di Indonesia? Hal ini pun diatur di dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Selama kita belum bisa membuat aturannya tersendiri, maka kita masih menggunakan hukum pemerintahan Belanda. Nah, ini ada dua produk yang memang merupakan peninggalan negeri dari penjajah Belanda. Namun tentunya ada beberapa pasal yang sudah tidak berlaku lagi dari sumber hukum ini. Karena apa? Karena kita sudah punya undang-undangnya tersendiri. Misal, di dalam buku 1 PW atau KUH Perdata sudah diatur terkait perkawinan. Nah, karena kita sudah ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, maka ketika kita berbicara hukum perkawinan, maka kita tidak lagi menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka yang kita acu adalah Undang-Undang Hukum Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Nah, begitu juga dengan beberapa pasal lainnya. Ya, jadi memang harus banyak digali lagi mana aturan-aturan yang tidak berlaku lagi dan mana aturan yang masih berlaku. Ketika kita sudah mempunyai aturan yang tersendiri atau sudah ada hukum yang lebih baru, maka kita menerapkan hukum baru, ya. Hukum yang lebih baru itu menyampingkan hukum yang lama. Aturan baru menyampingkan aturan yang lama. Itu adalah suatu prinsip jika terjadi suatu konflik hukum. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Gak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada saya teruskan. Ya, nah pada prinsipnya hukum perdata material di Indonesia itu masih bersifat pluralisme. Apa itu pluralisme? Yaitu adalah masih bermacam-macam untuk diterapkan di dalam masyarakat. Hal ini tentu beda ketika teman-teman melihat hukum pidana. Misalnya ada undang-undang korupsi, itu masuk pidana. Ya, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang KUH pidana dan sebagainya. Aturan tersebut berlaku kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa pengecualian dan tanpa melihat apa yang dia anut. Ya, beda dengan hukum perdata. Ketika kita berbicara hukum perdata, maka ada kemungkinan penerapan hukum perdata yang berbeda.
Ada golongan masyarakat yang masih menggunakan perdata adat, ada golongan masyarakat yang menggunakan perdata barat, ada bahkan sekarang perkembangannya juga sangat pesat menggunakan hukum perdata Islam. Nah, hal ini dikembalikan lagi kepada masing-masing orang dengan kondisi dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini bisa teman-teman lihat secara mudah ketika terjadi pewarisan, ya. Di dalam hukum, ketika terjadi suatu pewarisan, maka akan dilihat dan terjadi suatu sengketa, maka ketika orang itu beragama Muslim, maka harus diselesaikan dengan hukum Islam. Ketika orang itu adalah bergolongan non-Muslim atau Cina, ya Tionghoa, maka dia harus menggunakan hukum perdata Barat. Atau bahkan kalau misalnya masyarakat adat menggunakan perdata adat, itu diperbolehkan. Jadi kembalikan lagi dari masing-masing pihak. Nah, pluralisme ini pada dasarnya memang sudah diterapkan, ya, dan merupakan akibat dari penerapan hukum yang diberikan oleh pemerintahan Belanda zaman dulu. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 163 dan 13 IS. Di situ dibedakan ada golongan penduduk, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan golongan bumi putra. Ini sekilas saja ya. Jadi yang penting kalian tahu bahwa pluralisme ini memang sudah terjadi lama karena menurut riwayat sejarahnya pun itu sudah terjadi penggolongan penduduk dan pemberlakuan penduduk. Jadi untuk golongan Eropa, oleh pemerintahan Belanda itu diterapkan hukum Belanda secara penuh yang berlaku di negara Belanda. Nah, yang kedua, golongan Timur Asing akan diterapkan KUH Perdata atau PW dengan segala pengecualiannya. Dan hukum perdata ada diterapkan bagi golongan bumi putra, yaitu orang Indonesia asli. Nah, hal ini memang berlanjut hingga saat ini. Tapi ingat bahwa ada beberapa prinsip yang memang bisa diterapkan secara universal. Nah, nanti akan kalian pelajari ada hukum perikatan, hukum benda, yang mana itu memang secara universal di dalam hukum positif Indonesia itu digunakan prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum perdata barat. Nah itu. Nah ini yang terpenting kalian pahami adalah memang hukum perdata materi di Indonesia itu masih bersifat pluralisme. Nah, kita akan masuk ke dalam sistematika KUH Perdata. Teman-teman, kalau melihat bahwa di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu dia bersifat kodifikasi, yang mana di dalam satu bundle buku ya itu sudah mencakup beberapa pembahasan atau pengaturan. Nah, di dalam satu buku KUH Perdata, di dalam satu kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari 4 buku. Buku apa? Buku yang pertama, ini tidak terpisah ya, dia menjadi satu kitab. Buku yang pertama itu membahas tentang orang, yaitu bagaimana kecakapannya, perkawinan, ya, dan sebagainya. Buku kedua, perihal benda. Nanti di materi hukum benda, maka kita akan mengacu ke dalam buku 2 BW. Ketika kalian juga mempelajari hukum waris BW, akan mempelajari di dalam buku 2. Yang ketiga ada perihal perikatan. Nah, ini yang menjadi pegangan teman-teman kelak, ya, apalagi di dalam hukum bisnis, pasti akan terikat di dalam hubungan material, yang mana ada suatu keuntungan, jadi perlu adanya suatu perjanjian bagi para pihak, baik tertulis dan tidak tertulis. Hukum-hukum itu ada di dalam buku ketiga BW. Buku keempat itu perihal pembuktian dan lewat waktu. Nah, ketika di sini membahas tentang alat-alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum. Nah, dari keempat buku ini, yang menjadi permasalahan di dalam keilmuan hukum itu adalah buku keempat.
Kalau kita berbicara KUH Perdata, maka kita berbicara tentang hukum perdata secara material. Tetapi kita lihat di sini buku keempat tentang pembuktian dan lewat waktu dianggap sebagai bagian dari hukum perdata formil. Maka dari itu, para ilmuwan hukum membedakan sendiri sistematika KUH Perdata. Jadi membuat lagi nih sistematika hukum perdata material. Ada 4. Yang pertama ada hukum perorangan, yang kedua ada hukum keluarga, yang ketiga ada hukum kekayaan, yang keempat adalah hukum waris. Nah, ini adalah empat bagian dari sistematika hukum perdata. Nah, kita lihat ketika kita akan membahas hukum perorangan, maka kita tetap akan mengacu mempelajari hukumnya di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perorangan berada di dalam buku 1 tentang orang. Hukum keluarga ya akan dibahas di dalam buku 1 tentang orang dan buku 3 tentang perikatan. Hukum kekayaan akan dibahas di dalam buku kedua BW tentang denda dan yang ketiga buku ketiga tentang perikatan. Hukum waris akan dibahas di dalam buku 2 tentang benda. Nah, hal ini bisa teman-teman lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ketika kita mempelajari sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, maka tetap kita mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ada buku keempat yang tidak menjadi panduan, yaitu adalah buku keempat. Hal ini menunjukkan bahwa memang buku keempat disepakati sebagai hukum perdata formil. Ya, nah itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada? Saya Bu. Ada? Saya Bu Ambarwati. Ya, silakan. Tadi hukum kekayaan itu kenapa ikut buku ketiga Bu? Oh, termasuk buku ketiga yang perikatan atau apa ya? Oke, baik. Terima kasih Ambarwati. Jadi ketika kita mempelajari hukum kekayaan, bayangkan saja, teman-teman logikakan saja, ketika kita berbicara kekayaan, itu pasti akan berbicara tentang aset. Dan akan membahaskan untuk sumber kekayaan kan pasti orang akan melakukan hubungan hukum dengan orang lain untuk mendapatkan kekayaan, bahkan sampai mengeluarkan kekayaan. Nah, itu kenapa dia terkait hukum benda dan hukum perikatan. Nah, hukum benda sudah jelas ya bahwa kekayaan selalu akan terikat di dalam suatu kebendaan. Karena ya bentuknya kekayaan ada beberapa bagian yaitu adalah tentang kebendaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mengacu juga di dalam buku ketiga BW tentang perikatan? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita berbicara hukum kekayaan, maka nantinya ya bagaimana orang mendapatkan kekayaan, yaitu dengan cara bekerja, misalnya melakukan bisnis. Nah, melakukan bisnis tentu saja berhubungan dengan orang lain. Nah, berhubungan dengan orang lain ini tentunya ada kontak dan saling ada kesepakatan, adanya perjanjian. Nah, perjanjian inilah yang diatur di dalam buku ketiga BW tentang perikatan. Sekilas saja, perikatan itu ada bersumber dari dua hal, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Nah, maka dari itu ya karena perjanjian ini misalnya jual beli, sewa menyewa, ya tukar menukar, pinjam meminjam. Nah, semuanya itu kan memang terkait dengan harta kekayaan. Maka oleh karena itu tidak akan pernah lepas hukum kekayaan dengan buku ketiga BW tentang perikatan. Seperti itu bisa dipahami ya Mbak? Iya Bu, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Kita lanjut kalau tidak ada. Nah, kita masuk ke dalam sistematika hukum dagang. Nah, hukum dagang. Bu, tadi mau Oke, ada bertanya lagi?
Itu Bu, saya nggak paham sama hukum waris itu hukum seperti apa ya Bu? Oke, hukum waris itu nanti sebenarnya di luar dari pembahasan hukum bisnis ya, tapi nggak apa-apa. Ini karena kita berbicara hukum perdata, maka hukum waris itu pada dasarnya ketika seseorang misalnya ya, orang tua A dengan B, pasti kalau dia mempunyai keturunan ya, kalau dia meninggal dunia, atau misalnya gini gampangnya, jika seseorang meninggal dunia ya, ya pastinya kan dia meninggalkan objek ya, atau misalnya meninggalkan warisan. Kalau teman-teman tahu itu yang meninggalkan tabungan, rumah, sepeda motor dan sebagainya, itu disebut dengan objek waris. Nah, ketika misalnya orang itu sudah meninggal dunia, maka secara hukum itu sudah ada aturan hukum yang mengaturnya. Nah, yang meninggal ini kan disebut dengan pewaris. Nah, yang ditinggalkan oleh pewaris ini adalah ahli waris. Nah, objek atau kekayaan dari pewaris ini yang disebut dengan objek waris. Nah, dalam hal pewarisan tentu saja hukum turut andil bagaimana cara pembagian warisan, objek warisan itu, bagaimana siapa yang mendapatkan dua, siapa yang mendapatkan satu. Nah, itu kan perlu diatur ya. Maka di sinilah bermain di dalam hukum waris di dalam buku kedua BW. Itu jadi waris itu kalau misalnya orang meninggal dunia ya, pasti kan meninggalkan sesuatu, benda apapun itu ya. Maka di sinilah berlaku hukum waris. Begitu Fitriana. Ibu, tapi kenapa hukum waris tuh enggak ke ke pembahasan buku 3 tentang perikatan tubuh? Kan hukum waris itu kan Oke. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingin tahu ya, sistematika di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kenapa hukum waris dimasukkan hukum kebendaan? Karena yang menjadi inti dari waris itu kan objek ya, harta benda. Yang menjadi objek waris itu kan harta benda. Yang dimasalahkan apa sih, bagaimana? Ya tentunya adalah pembagian harta benda dari pewaris. Nah, maka dari itu ya pembentuk undang-undang memasukkan dia, menyekamakan dia di dalam buku 2 tentang benda. Karena apa yang menjadi paling penting dalam hukum waris itu adalah kebendaan dari pewaris. Lalu kita mungkin tanya kenapa tidak masuk perikatan atau tidak masuk ke orang. Nah, di dalam perikatan ya, meskipun perikatan itu ada bersumber dari undang-undang, maka tentu saja dia hanya menjelaskan bagaimana akibat hukum dari hubungan orang tua dengan anak, wajibannya seperti apa. Nah, itu ada di dalam perikatan, tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pembagian waris antara anak ke orang tua. Karena apa? Pembagian waris itu kan sudah masuk ke dalam objek, sudah masuk ke dalam benda, dan pengaturannya itu sudah berbeda. Seperti itu, Fitriani. Iya, Bu. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke dalam sekarang hukum dagang. Jadi tadi kalau kita berbicara hukum perdata material, itu ada dua, hukum perdata dan hukum dagang. Tentu saja ini juga sangat penting bagi teman-teman di dalam hukum bisnis. Nah, sumber hukum dagang ini apa saja? Yaitu sumber tertulis yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Nah, yang dikodifikasi itu adalah sumber-sumber yang memang ini merupakan bagian peninggalan dari negeri pemerintahan Belanda dulu pada saat zaman penjajahan. Dikodifikasi ini maksudnya tadi saya sudah jelaskan bahwa dia tercantum di dalam satu kitab menjadi satu dan sudah mengatur secara keseluruhan. Ya, namun tentu perlu ada catatan di sini, tidak semua beberapa pasal ya, atau tidak semua pasal yang di dalam BW ataupun KUHP itu masih berlaku. Karena apa? Karena tentunya kita sudah punya undang-undang tersendiri. Nah, undang-undang tersendiri itu yang kita sebut dengan hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Kenapa dikatakan belum kodifikasi? Karena apa? Karena kita lihat,
Misalnya undang-undang perseroan terbatas, dia hanya membahas tentang undang-undang perseroan terbatas. Tidak terbukukan dengan undang-undang yayasan, undang-undang koperasi, enggak, dia terpisah satu. Beda dengan kodifikasi, kan ada buku 2 tentang benda, buku 1 tentang orang, itu dibendel jadi satu, itu namanya dikodifikasi. Kalau belum dikodifikasi, ya itu tadi, undang-undang PT sendiri, undang-undang koperasi sendiri, undang-undang pasar modal sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Nanti teman-teman bisa membaca sendiri terkait beberapa hal secara rinci. Yang penting teman-teman bisa memahami mana hukum bisnis itu masuk dalam hukum mana saja, ya. Nah, ini yang penting adalah tempat tinggal atau tempat kediaman. Perlu teman-teman pahami, ada hukum itu membedakan tempat tinggal dan tempat kediaman. Yang terpenting di hadapan hukum itu adalah tempat tinggal. Nah, apa itu tempat tinggal? Gampangnya adalah ketika teman-teman melihat alamat di KTP, itulah tempat tinggal resmi kalian. Sedangkan tempat kediaman itu adalah tempat di mana seseorang berdiam diri tanpa perlu ada secara resmi menetap. Contoh misalnya kalian KTP di Gresik, alamatnya di Gresik, ya. Tetapi kalian karena ada kuliah di UMM maka kos di Malang. Nah, itulah tempat kos itu adalah tempat kediaman. Nah, kalau kita lagi melakukan suatu kegiatan hukum, maka yang dipentingkan itu adalah tempat tinggal, bukan tempat kediaman. Jadi ketika kalian ingin menikah, ingin memanggil debitur yang non-prestasi, ya, atau pemanggilan oleh pengadilan, itu dilakukan di tempat di mana debitur itu berada. Begitu juga melakukan perkawinan, maka di tempat di mana kita memang tempat tinggal atau tercatatnya di mana. Kalau mau pindah kawin, ya perlu ada izin pindah nikah. Jadi setiap pusat kegiatan kita di dalam, apalagi dalam perbuatan hukum, itu adalah kita menggunakan tempat tinggal. Ya, jadi itu perlu dibedakan tempat tinggal dan tempat kediaman. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak, untuk pembahasan hukum perdata, ya, hukum perdata dan hukum dagang, secara pengantar sampai di sini, ya, nanti bisa dibahas secara rinci memang untuk materi-materi berikutnya. Tapi nanti kita berikutnya akan fokuskan kepada hal-hal yang penting di dalam hukum bisnis.